Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi ya. Ini channel pertama saya, konten pertama saya di Fahri Muhammad, dan segmen perdana saya namanya Ngorona. Apa itu Ngorona? Ngorona adalah ngobrol sederhana. Ya, jadi kita ngobrol apapun lah, pokoknya sederhana. Ya kayak ngobrol kita ngopi di warung kopi gitu. Ya kali ini kita kedatangan tamu jauh. Tamu jauh. Bacanya kata buat diri. Tamu jauh dari BPS. Bukan dari BPS ya. Petugas sensus ya. Mitra namanya. Oh, mitra BPS. Jadi beliau dia adalah mitranya BPS, petugas sensus gitu ya, petugas sensus di wilayah Kelurahan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ya. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, namanya Izul. Nanti selebihnya biar dia berkenalan sendiri ya. Jadi dia ini petugas sensus di Kelurahan Purwosari. Ya sempat ke rumah saya juga ya, mungkin karena bapaknya Mas Fahri ini ketua SLS, iya, RT. SLS itu Satuan Lingkungan Terdepan. Oh, Salah satunya RT ya. Berarti SLS itu RT, RW itu termasuk juga SLS. SLS-nya ya perut RT, lingkungan terkecil ya, Satuan Lingkungan Terkecil. Oke, nanti bisa dijelaskan lah secara sederhana mungkin biar yang pemirsa ya, apa nyebutnya ya, ya pemirsa gitu aja lah ya, kawan-kawan atau sahabat-sahabat ini lebih bisa memahami. Nah itulah tujuannya Ngorona. Jadi bukan hanya membahas corona ya, jadi yang Ngorona itu tadi kebanyakannya. Bukan ketika Ngorona harus bahas corona, enggak. Oh ini mas, Corona Gimana? Corona apa tadi? Ya ngobrol sederhana gitu aja ya. Pokoknya apapun yang sederhana. Tapi esensinya nggak sederhana. Ya, yang penting itu esensi, substansi, dan sisi yang lainnya itu Penting, berat. bermanfaat, juga bisa dimengerti, diaktualisasi, dan sisi yang lain. Ya gitu. Mungkin monggo diperkenalkan diri dulu Mas Izul. Mungkin kita ngobrol-ngobrol gini ya. Bukan santai, jadi nggak usah langsung terpaku sama kamera. Karena ya maaf, kamera juga kamera sederhana. Kayak gitu. Iya. Saya sambil ngopi ya. Namanya berarti ke teman-teman kan berarti. Gimana kan udah lama kan? Oh iya, teman berarti. Oh iya. Ngomong. Ya kawan-kawan pemirsa channel YouTube-nya Mas Fahri Muhammad, nama saya Izul. Saya di sini undang sebagai petugas sensus penduduk 2010, mitra kerja BPS, Badan Pusat Statistik. Tahu nggak Mas Ijul, di BPS itu maksudnya turunannya itu sehingga ada petugas sensus itu apa aja secara struktur lah. Dari BPS itu misalkan mengeksplorasi apa untuk membuat petugas sensus BPS kan lembaga nasional ya. Berarti BPS nanti menugaskan BPS tingkat kabupaten untuk merekrut dari pusat langsung ke kabupaten. Ke provinsi dulu, terus ke kabupaten. Di tingkat kabupaten inilah merekrut petugas sensus sebagai mitra kerja mereka. Kemudian di setiap kecamatan itu ada yang namanya koordinator sensus kecamatan. Di setiap kecamatan mereka inilah yang koordinator kami petugas sensus untuk bekerja. Tapi
tapi secara kontrak kerja nanti kita dapat nanti sudah dapat surat tugas itu langsung dari kepala BPS kabupaten. Oh gitu ya. Surat tugasnya langsung dari kabupaten, bukan dari pusat BPS. Nah, artinya BPS pusatnya itu cuma menugaskan langsung ke kabupatennya gitu ya, dari provinsi ke kabupaten. Oh iya. Setiap kecamatan ada koordinator sensus kecamatan. Setelah koordinator sensus kecamatan ada beberapa koordinator di beberapa wilayah. Memegang sekitar 3 desa. Berarti per wilayah itu ada pengurusnya. Misalkan dari BPS kan jelas ya. BPS kan ya badan nasional. Habis itu mengutus provinsi, dan di provinsi berarti ada pengurusnya atau langsung ke pemerintah. Jelasnya saya kurang paham ya, tapi sepertinya ada di tingkat provinsi itu ada ya. Ada kantor BPS tingkat provinsi ada kemudian kabupaten. Kemudian ke kecamatan ya, pembagian tugas. Mas Ijul tugasnya di mana aja? Wilayah kerjanya? Ya. Oke, wilayah kerja saya di Kelurahan Purwosari. Tepatnya saya mendapatkan beban kerja 5. Beban kerja berat berarti kalau ngomongin beban ya. Beban kerja di 5 RT. 5 RT, RT 4, RT 4 RW 3, RT 5 RW 3, RT 6 RW 3, RT 7 RW 3, yang satunya RT 6 RW 7. Oh, satu-satunya RW yang beda ya? Satu-satunya RW yang beda. Maksudnya Projo itu? Projo. Jalan Pandansari kalau. Oh, jalannya Pandansari. Lebih terkenal Projo ya? Projo lah. Projo ya. Ya bagi yang nggak tahu ya udah didengarin aja ya Projo. Ya jadi mungkin ini kita sharing aja bahwa sensus penduduk ini berarti sistemnya temporer dalam artian kalau misalkan Mas Ijul tahun kemudian nggak menjadi tugas BPS lagi misalkan, kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kontrak kerjanya kan sementara maksudnya. Sementara. Memang saya bukan pegawai BPS. Iya kan? Bukan pegawai Petugas BPS. lapangan ya. Petugas lapangan. Sipil yang dikontrak sebagai mitra. Ya jadi ini kita sharing-sharing tentang sensus penduduk lah sama Mas Ijul. Karena ini kan sudah agenda tiap tahun apa berapa tahun sekali? Sensus penduduk sendiri setiap 10 tahun sekali. 10 tahun. Kenapa lama sekali? Bukannya kalau misalkan kelamaan misalkan ya nggak tahu ya, mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya. Enggak maksudnya nggak harus segera diupdate gitu ya. Mungkin memang apa ya Mas ya? Ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari PBB United Nations bahwa setiap negara itu minimal harus melaksanakan sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali. Oh langsung dari PBB? Ya dari PBB ada rekomendasinya. Iya, maksudnya ada ketentuan segitu 10 tahun. Kemudian ada undang-undangnya juga. Data kita masih PBB ya? Ya memang ada gitu kan ya. Sampai bulan kita. Baik sih. Bukan ngomongin partai ya. Partai. United Nation. Iya. Ada rekomendasi dari PBB 10 tahun minimal. Enggak maksudku kenapa harus 10 tahun? Berarti kapan tahun terakhir? 2010 berarti terakhir ya. Kenapa harus 10 tahun maksudnya? Dengan pertimbangan yang tadi misalnya maksudku kalau aku menimbang gitu kan, menimbang premisnya adalah itu kan data yang dibutuhkan untuk data-data lainnya, ya kan? Misalkan kayak data DPKS itu kan juga bisa ngambil dari atau data-data lainnya, dan itu juga bisa diakses oleh semua orang gitu kan? Perpindahan penduduk dan lain sebagainya. Maksudku BPS ini sebenarnya lebih kepada apa sih? Itu sensusnya pada tempat tinggalnya aja atau
atau orangnya, maksudku lebih spesifiknya pada apa ini? Sensus penduduknya. Kalau tadi alasannya ada alasannya orang yang ngontrak, apakah itu data juga? oh iya, Ada kalau orang yang sensus penduduknya organisasi. sendiri sebenarnya sensus penduduknya sendiri itu mendata jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah dan karakter. Yang paling penting itu jumlah. Cuman biasanya memang dibarengi dengan data karakteristik penduduk seperti tanggal lahir, terus tingkat kematian, kemudian pekerjaannya apa dan lain-lain karakteristik penduduk. Tapi untuk 2020 ini memang keadaannya spesial. Iya. Spesial. Kenapa Jadi spesial? spesialnya karena ada pandemi ini, Corona. akhirnya dia Pas berarti ya, kita juga ngomongin corona ini. ya. Akhirnya disederhanakan hanya jumlah penduduk, jenis kelamin dan kematian, tingkat kematian. Jenis kelamin, jumlah penduduk, dan tingkat kematian. Iya. Nah, tapi sebenarnya di sensus online pun mungkin teman-teman kalau kemarin sensus online itu lebih banyak data yang ditanyakan kan, lebih banyak jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaannya apa, hobinya apa, terus status kita dengan kepala keluarga, kemudian banyak lah, termasuk rumah juga kan di data airnya pakai PDAM, terus umur, kemudian listriknya Itu berapa harus ada watt. buktinya ya. Nah itu lebih kompleks, lebih komprehensif, tetapi untuk sekarang karena kita diterpa dari pandemi tadi, sehingga lebih sederhana. Maksudku ketika misalkan ada online, bukan misalkan ketika ada online ya, ini baru pertama kali ya online ya? Sepertinya baru pertama. Baru pertama ya? Baru pertama. Nah, maksudku kalau misalkan sudah ada online, kenapa harus ada orang yang menggunakan? Oke, iya. Ini kan kak lebih apa ya, lebih mudah lah negara itu kalau misalkan Semua online gitu ya. online ya. Ya, maunya kan seperti itu. Mungkin maunya BPS itu seperti itu, maunya negara seperti itu. Tapi karena ini memang baru pertama mas ya. Terus keadaan sumber daya manusia kita sedemikian rupa, nggak semuanya melek teknologi gitu kan, nggak semua melek teknologi dan informasi yang diterima warga tentang sensus penduduk secara online ini juga mungkin nggak menyentuh ke semua wilayah dan semua warga 100%. Jadinya pasti ada beberapa warga yang masih banyak warga yang nggak sensus online. Di data yang saya terima juga mungkin setiap RT itu hanya, kalau bisa saya kira-kira hanya berapa persen, 20%-an gitu, 20% yang sensus online. Banyak ada. Jadinya ya tetap harus door. Memang apa? Membangun kesadaran itu yang sangat ini ya, sangat penting, sangat susah juga untuk dilakukan. Serba salah juga ketika pemerintah sudah berekspektasi dengan adanya sistem online gini gitu kan, memudahkan masyarakat untuk mengisi dan sebagainya, sehingga tidak terlalu menyulitkan. Bahkan kalau misalkan mengisi semua di online kan tidak perlu petugas lapangan kan gitu kan. Betul. Bisa jadi gitu kan ya. Cuman memang kesadaran masyarakat itu ya yang kayaknya memang susah gitu ya. Karena di pandemi kalau misalkan kita mau ngadain sosialisasi juga nggak boleh gitu kan ya. Ya betul. Kan harusnya ada itu juga. Dan selain ada semacam pelatihan ada nggak sih? Nah itu juga karena ada pelatihnya ada, tapi ya kembali lagi karena ini adalah tahun yang spesial bagi kita, sehingga pelatihannya daring. Daring. Artinya biasanya sebelum ada pandemi itu sensus penduduk ada pelatihan tatap muka. Biasanya di tahun lalu gitu ya, tahun 2010 ya. Terus karena ini ada pandemi, pelatihannya jarak jauh ya. Yang pertama mulai daring dari masing-masing Koseka, koordinator sensus kecamatan tadi. Okay. Ya,
memberikan bimbingan secara online melalui platform WhatsApp itu bukan Zoom lah. Oh bisa Zoom, itu tapi nggak semua petugas, itu hanya Koseka pimpinannya lah ya. Itu selanjutnya di WA Group. Zoom apa Google Meet ya, karena bukan Koseka jadi nggak tahu. Kalau untuk petugas sendiri itu dapat melalui TVRI malah TVRI. Jadi dari BPS pusat melakukan pelatihan melalui TVRI. Artinya petugas disuruh lihat TVRI gitu mas. Ada jadwalnya, misalnya hari ini jam 4 sore. Sekarang ada YouTube loh betul gue ya. Oh di YouTube ada dari channelnya BPS itu ada ya semacam ya video, tapi sama video gitu. Dan yang melalui video YouTube TVRI dan masing-masing Koseka ke petugas eksis dan dari BPS pusat ke Koseka tadi. Zoom apa Google Meet gitu. TVRI. Iya mas. Kalau swasta mungkin jadi yang harus dijadwalkan di TVRI pada waktu itu lah. Waktu tertentu. Waktu tertentu. Sekarang nggak setiap. Terutama yang berhalangan kerja apa gitu ya, mungkin tugasnya berhalangan kerja nggak bisa lihat ke sana, nggak bisa lihat TVRI. Tapi ya untungnya ada YouTube juga. BPS mungkin paham kalau sebagai masyarakat kita sudah balik ke platform YouTube itu akhirnya di channelnya ada video bimbingan lah video cara-caranya gitu. Oke, itu secara teknis lah ya, kita lagi berbincang mengenai teknis. Sekarang ini kayaknya yang lebih seru karena gini, apa pemirsa atau kawan-kawan saya juga pernah survei gitu kan di lembaga survei, bukan lembaga negara itu ya NGO dan sebagainya. Mungkin ini nanti kita bisa sharing lah antara saya sama Jujur ini. Oke, suka duganya, ngomong suka duganya kira-kira sukanya apa, atau jangan-jangan Mas Jujur malah terpaksa kan? Suka duganya apa ya? Sukanya Jujur apa ya? Biar orang ini berarti seneng ya udah ditugas karena ya nggak sorong nih gue nunggu dia sukanya yang pertama mungkin saya dapat lingkungan baru ya, pengalaman baru bahwa ini sensus ini kan sebuah agenda negara agenda yang besar pasti dilakukan 10 tahun sekali loh. 10 tahun sekali. Piala Dunia aja 4 tahun sekali. Ini 10 tahun sekali. Agenda besar kan sebenarnya. Dan ini amanah undang-undang sekaligus rekomendasi dari United Nations. Dan saya bangga menjadi bagian dari agenda ini. Saya ini bisa sebagai tugas negara ya gitu kan ya, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan teman-teman petugas sensus yang lain tentunya, bahwa kita sebagai warga negara ya ini bentuk kontribusi kita kepada negara, meskipun bagi masyarakat ini ya sesuatu yang kecil, tapi insya Allah yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang penting bagi keberlangsungan negara ke depannya. Kemudian lingkungan baru, jadi saya dapat teman baru di sini, dapat pembelajaran hidup yang baru dari beberapa orang yang baru saya kenal, dan itu menyenangkan. Ya kan, ketemu orang baru itu sangat menyenangkan. Hanya ngomong ikut toh, jadi bukan ikut toh, ngerti lah karakter orang, ngerti karakter orang dan bentuk pengembangan diri juga bagi saya. Sampai orang ya dari sini saya bisa belajar sedikit tentang statistik, bisa belajar tentang
karakter masyarakat di suatu wilayah. Ya, enggak di wilayah saya saja, berapa RT meskipun hanya di satu desa ya, tetapi kan di satu desa itu pun karakter masyarakat juga bermacam-macam, nggak sama. Saya bisa mengenali karakter masyarakat itu, dan dari situ saya bisa menentukan sikap ketika bertemu orang seperti itu lagi, ketika nanti bertemu orang seperti itu lagi. Terus apa lagi ya semuanya? Ini panggilan hati juga ya? Panggilan hati juga bisa disebut seperti itu. Gitu ya? Kenapa bisa? Ya tadi, tugas negara tadi. Saya ini memang tugas kita sebagai manusia sosial. Nah, sosial. Iya lah. Iya, lebih jadi lebih sering berkomunikasi dengan masyarakat. Bisa dikatakan nggak ini kan Mas Ijul ini membantu negara dalam mendata masyarakat. Ada berapa juta sekarang masyarakat ini? Sekarang sekitar kisaran 270 juta ya. Ya, ada 270-an juta lah ya, 70-an juta orang itu, salah satunya Mas Ijul ini kan membantu dalam mendata itu. Nah, tadi tak opo ngorek lah. Maksudku ini juga membantu apa objeknya? Maksudku gini, objeknya ya kan masyarakat penduduk itu sendiri. Mas Ijul kan membantu dalam rangka membantu negara. Bisa dikatakan membantu masyarakat itu sendiri juga. Betul, karena dan membantunya dalam segi apa aja. Membantunya seperti ini. Ini kan dan seberapa penting lah. Ini kan program negara ya, program negara. Dari sensus penduduk ini negara bisa tahu, kita bisa tahu negara apa gitu? Negara jelas tahu ya. Negara dan kita. Jumlah penduduk, nanti output utamanya kan jumlah penduduk ya, penduduk se-Indonesia. Dari sensus penduduk kita tahu jumlah penduduk Indonesia berapa, kemudian sebaran di setiap wilayah itu jumlahnya berapa. Nah, manfaat paling penting adalah bagi pemerintah daerah untuk bisa merencanakan program kependudukan bagi penduduk mereka. Dengan dasar data jumlah penduduknya berapa, karakteristiknya perempuan berapa, laki-laki berapa, pekerjaan juga ada. Pekerjaan sebenarnya iya, di sensus online ada ditanyakan pekerjaan. Oh sebenarnya berarti iya, lapangannya nggak ada. Tadi saya bilang disederhanakan itu kan, jadi akhirnya oh ya pas juga ini sederhana kan kita ngobrol. Ya itu pokoknya manfaatnya di situ. Jadi kembali ke masyarakat sendiri. Dengan sensus kita jadi tahu datanya seperti apa, dan data itu jadi dasar untuk menentukan kebijakan program kependudukan oleh pemerintah daerah, dan itu bagi masyarakat sendiri manfaatnya. Oh, oke. Berarti dari negara kemudian bermanfaat negara dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu berarti. Terusnya. Oke, kemudian tadi sukanya ada lagi nggak sukanya? Sukanya apa lagi ya? Selain mengenal karakteristik orang jadi orang negara atau panggilan kemudian bermanfaat apalagi ya? Berarti mas ya? Kalau pikiran itu kalau ada lagi nanti di komen aja. Iya. Apa ada yang nambahin lah nanti. Kalau misalnya ada yang petugas sensus juga yang lihat kayak gitu. Ya, di kolom komen. Kayaknya ini yang paling banyak. Dukanya. Kayaknya kebalik dari tebakannya Mas Fahri. Dukanya malah sedikit. Hampir nggak ada sih. Oh malah sedikit? Hampir nggak ada. Apa ya dukanya ya? Dukanya mungkin
ketika nggak berjalan sesuai dengan harapan kita, misalnya ini teknis ya. Misalnya saya jalan di satu RT Yesus, ada kasus RT-nya ketua RT, kan ini melibatkan ketua RT, ketua SLS. Ada ketua RT harus menemani. Nah, ketua RT harus menemani dan mendampingi petugas sensus untuk menyensus di wilayahnya. Ada yang RT yang nggak mau diajak jalan gitu. Artinya kita dapat RT nggak mau diajak jalan. Tapi kalau dia mau nggak diajak jalan. Nah, itu pembuktian sejarah. Iya, terus RT ada yang seperti itu, tapi bukan saya, rekan saya lah. Ya, terus artinya nggak mau itu ada kesibukan, artinya ada kesibukan, harus ada gantinya, Pak. Harus ada gantinya. Nah, dan melampirkan surat puasa, semacam surat puasa. Ya untungnya itu kita dibekali metode dari BPS itu memudahkan kita lah. Tapi ya terlepas dari itu ya bagian dari sambat kita gitu. Ya itu ada kendala seperti itu. Kemudian kita kan diberi tenggat waktu Mas ya. Oh iya, sampai kapan? Dari kontrak 15 hari. Dari tanggal 1 sampai 15 September. Nah, dengan jarak tenggat waktu yang sedemikian singkat, ada kalanya kita jalan ke satu RT itu nggak bisa selesai dalam waktu 2-3 hari. Bisa sampai beberapa hari. Apalagi RT yang pertama karena RT-nya tadi yang ada potensi ketua SLS nggak ada waktu untuk menemani kita, mendampingi kita. Bukan nggak berkenan ya? Nggak berkenan karena memang ada alasannya. Iya. Bukan nggak berkenan. Bukan. Maksudnya bukan nggak mau. Bukan nggak mau. Tidak membantu lah ya. Tidak bisa. Ya nggak maunya karena nggak bisa. Terus BI tahu kalau duit ini Mas, akhirnya ada nggak yang gitu? Nggak ada. Yang kedua, kita udah jalan nih verifikasi lapangan ke masing-masing rumah penduduk. Ya. Enggak setiap rumah ya. Tiap rumah. Enggak setiap penduduk itu ketika kita datangi ada di ya? tempatnya. Iya. Bisa molor ini waktu kita untuk menyensus karena ada kendala-kendala seperti itu. Itu yang biasanya jadi sambatan sesama petugas. Satu RT nggak bisa 2-3 hari, bisa sampai berhari-hari. Harusnya ada siasatnya ke kelurahan dulu, diminta pemerintah desa atau kelurahan untuk menginstruksikan atau menginformasikan ya baik online atau sudah. Bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian harus ada di rumah misalkan. Sudah jam sekian karena ada pastinya ada itu. Ada. Pastinya BPS pasti sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. BPS ya. Pusat. Masa Bu sempat ada itu enggak pengumuman dari? Ada bahkan di sini di kelurahan kita, bahkan Pak Lurah sendiri sudah menginformasikan ke masing-masing RW dan RT bahwa tanggal sekian ada sensus, mohon Pak RT mendampingi. Nah, pastinya setiap tingkatan wilayah sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ya itu ya nggak pasti ya, di rumah itu nggak pasti. Rata-rata kok kerjanya apa sih orang ini? Banyak yang real. Banyak. Dan itu pun nggak ini ya, nggak bisa ditebak sih. Ya, bisa ditebak. Kadang ya, meskipun pas nggak kerja, tapi kalau ya berkepentingan keluar kota. Oh iya. Bahkan kemarin ya ini rezeki saya ya. Saya verifikasi lapangan di salah satu RT. Hari ini dapat data dari orang. Esok harinya orangnya ke Tulungagung. Ya alhamdulillah saya sempat. Padahal nggak tahu kalau ke Tulungagung. Ya bayangkan kalau sampai saya harus ke Tulungagung juga.
Iya. Terus mungkin pernah nggak sampai ditolak orang gitu? Ditolak Artinya dia nggak mau disensus gitu? nggak pernah Ditolak sih nggak pernah. Karena pasti ya, sampean ngomong bahwa saya dari BPS gitu ya, mau sensus penduduk. Berarti kalau masyarakat kalau dengar sensus penduduk pasti udah tahu apa aja yang mau ditanyakan kan gitu kan ya? Karena ini kan periodik mas, Iya. 10 tahun sekali. Jadi ya paling tidak masyarakat tahu lah ini jadwalnya sensus kan. Dulu pernah ada sensus, berarti sekarang sensus lagi ya udah terbiasa, udah menerima informasi seperti itu sebelumnya, jadi nggak mungkin nggak ada kesulitan. Karena ini juga bermanfaat bagi mereka juga kan gitu kan ya? Betul. Tapi mereka yang sadar. Mereka yang sadar kadang aku laku sih mas ini gitu. Kan merasa dirinya itu nggak dapat ribet kayak gitu kan? Betul. Banyak kok ya. Banyak yang gitu. Mau dapat bantuan tak mas? Maksud gue itu. Soalnya aku pernah itu loh pas survei. Ya, survei di lembaga tertentu. Kebanyakan seperti itu mau dapat Aku bantuan. oleh apa mas gitu kan? Ada dua respon yang paling sering diberikan masyarakat terhadap kita ketika verifikasi laporan. Yang pertama itu mau dapat bantuan tak mas? Gitu ya. Itu yang pertama. Enggak bu, ini hanya mendata. Terus yang kedua, mau ada pemilu tak mas? Oh iya. Kan sebelum pemilu pasti ada pendataan. Iya. Untuk DPT. Bahkan saya juga baru tahu sekarang kalau sebelum pemilu pilkada itu didata dulu penduduknya. Ya tahu dari respon masyarakat itu. Nah itu juga jadi salah satu manfaat yang saya terima, pengetahuan baru yang saya terima, bahwa oh ternyata begini, ternyata sebelum itu ada pendataan DPT ya semacam itulah. Ternyata survei dan lembaga lain ya. Nah, itu ya. Kalau ngomongnya kan gitu kan ya. Ada survei. Saya pernah soalnya di situ gitu. Kalau saya kan dulu gara-gara survei pemilu gitu kan ya, akhirnya ya sudah ngomong lama, pernah ini sebagai jadi ngomong lama, tanya namanya siapa ya dapat lah, itu ada lah di kuesioner. Cuma ketika mau menanyakan apa yang ada di kuesioner, dia mau tanya dulu gitu loh, mas ini dari mana, dari lembaga apa, kritis gitu loh, survei apa yang mau disurvei, bahkan dia tanya karena dulu pemilu gitu ya, pemilu raya ya. Tahun kemarin kan ya, sampean lebih condong ke siapa mas? Ya, saya jawab nggak bisa kasih tahu itu rahasia kan gitu kan. Nggak bisa sampean, iya. Pemilu kan sensitif. Kalau sampean nggak jawab ya udah saya nggak mau diwawancara. Itu sudah lama pak, hampir setengah jam itu. Setengah jam itu yang ngobrol itu nggak dapat apa-apa, akhirnya cari yang lain. Tapi dari situ ya apa faedahnya ya nanti karena orang lah. Orang setiap orang apalagi pemilu gitu kan, ada yang sangat fanatis, ada yang enggak ya. Mungkin orang-orang yang seperti itu kan sangat fanatis gitu, sehingga ya sempat lihat sih kuesioner itu karena kuesioner ya dari lembaga tertentu dan memang itu sudah diramus sedemikian rupa sehingga tidak terlalu condong ke kanan atau ke kiri gitu. Walaupun mungkin memang itu ada pesanan dari calon misalnya. Ya itu juga bahkan sempat lebih sering lah kalau ditolak itu sering mau sensus apa ya, padahal orang itu yang saya target itu kan ada aturannya, harus umur sekian, kriterianya RT sekian, RW sekian gitu. Laki-laki perempuan kayak gitu, malah disuruh ke orang lain yang bukan masuk dalam yang bukan kriterianya, pusing lagi. Ya sih itu. Ya itu. Ada lagi nggak dukanya yang ya itulah sampai sempat putus asa itu. Pernah sih putus asa ya sensus. Ya itu tadi sensus itu orang pasti secara umum sudah tahu gitu. Mau ditanya dan ya kembali ke tadi karena kita bangga dengan pekerjaan ini sehingga ya kita punya semangat dan tekad untuk menyelesaikan ini. Mungkin kita berhenti tengah jalan karena kita sudah dikontrak juga kan, dikontrak di atas materai, di atas seperti ya kita coba seprofesional. Pernah ada ini nggak maksudnya kalau sesudah survei artinya kan
setiap objek adalah rezeki Mas Ijul. Bener nggak? Kerjanya kan di situ. Kerjanya kan di situ. Lalu tugas sampean ini kan mendatangi objeknya adalah masyarakat setempat. Dan setiap satu penduduk atau ya katakanlah satu penduduk itu kan adalah rezeki sampean. Dalam artian ya wes itu ya namanya ini ya kerja di negara dibayar kan karena itu gitu loh. Apa ada rasa ini enggak? Wah aku gara-gara itu karena orang itu ya aku bisa kerja, aku bisa dapat gaji misalkan dari kerja ini. Kepikiran nggak mau beri reward orang yang wawancara? Kalau aku dulu kepikiran gitu, soalnya ya? sempat kepikiran gitu. Aku kalau rezeki aku ini. Sempat kepikiran walaupun itu bermanfaat ya untuk orang itu sendiri. Kepikiran seperti itu, tapi bukan ke yang kita wawancara, ke orang yang membantu kita. Ya sebut saja ketua SLS-nya, ketua RT-nya. Oh iya itu yang kemarin lusa saya ke salah satu RT, baik sekali ya. Saya berangkat pagi sudah sarapan, ternyata di sana disuguhi kopi, roti, dan dimasakkan nasi goreng mas. Sampai turu-turu gitu ya. Nah itulah pengalaman yang membuat saya itu seneng berkomunikasi dengan masyarakat, dan kebaikan seperti itu yang membuat saya juga kepikiran suatu saat saya harus membalas kebaikan beliau gitu. Ke orang yang membantu sih, bukan ke masyarakatnya. Iya membantu ya. Kalau ke masyarakatnya ya nggak terlalu kepikiran. Terlalu kepikiran. Lalu ya karena itu tadi ya. Kenapa juga kecuali memang kalau lembaga lain ya seperti itu beda lagi. Kan memang kepentingan lembaga. Memang waktu bertemunya dengan masyarakat, dengan objek yang kita survei, yang kita sensus itu ya sedikit, paling 2-5 menit selesai. Tapi kalau ke ketua SLS tadi dan mungkin teman saya yang juga turut membantu saya sensus, itu kan lebih lama. Dan itu mereka nggak ngisi sendiri gitu enggak kan? Sama semua kan yang tugas ya, tugas semua. Kalau sensus online masing-masing keluarga mengisi sendiri. Oh iya, platform ya, website BPS. Terus sampean harus ada lampiran KTP KK. Ada. Karena kita membutuhkan data nomor KK dan nomor induk kependudukan, sehingga kita perlu melihat KK dan. Maksudnya selain melihat, sampean juga harus ada salinannya. Enggak harus ya. Hanya menyalin data nomor KK, keluarganya, nomor warga, alamat, status mereka. Betul ya, sebagai kepala keluarga atau istri atau anak atau famili. Ada kan yang kan maksudnya aku pernah ngalamin waktu survei. Kalau surveiku dulu itu kan ya itu tadi ada karakteristiknya yang ada kriteria tertentu. Jadi RW ganjil, RT genap, ya kayak gitu. Habis itu harus laki-laki dengan umur rentan sekian. Kemudian saya dapat nih barangnya. Cuman itu saya dapat rekomendasi dari perangkat desa waktu itu kan. Dari perangkat desa, begitu saya temuin ternyata orangnya bisa dikatakan secara ekonomi kurang gitu kan ya, secara ekonomi kurang, kemudian ya kurang saya bahkan mau wawancara aja sampai nggak tega gitu loh. Serius itu. Jadi ya ada rasa itulah, bahkan ya ini bukan bahkan saya ya saking ngerasa agak banyak ya
saya memberi reward kan. Bukan secara terpaksa tapi ya panggilan sosial. Ada momen-momen tertentu kayak gitu. ada Kan kita artinya kan itu anu ya, naluri kita sebagai manusia ya. Di luar tugas lagi. ada momen seperti itu. Ternyata ada yang gitu yang nggak kita ketahui. Yes, bermacam-macam ya, karena kita mensensus semua warga ya. Ada pengalaman seperti itu, ada yang bapak-bapak hidup sendiri di satu rumah itu sudah sepuh, terus sudah tinggal anaknya berkeluarga. Dan kemarin ada satu yang menarik, bahkan beliau masih menyimpan akte nikahnya. Akte nikah masih ada, dan Sempat curhat gitu. Enggak. Oh, gitu ya. ada momen Ada. tapi komunikasinya sama Pak RT-nya kita mendengarkan. Oh, gitu. Yes, bahasanya ya tentang bantuan. Aku nggak dapat bantuan, kamen online. Nah, artinya dari itu kan ngerti juga partainya. Artinya dari situ. Terus yang saya juga sedikit iba itu gini mas, itu kan salah satu data yang kita sensus itu kan data meninggal, orang yang meninggal, dan kita perlu tahu bulan dan tahun meninggalnya kapan. Ada perasaan dari tugas sensus itu, mati ya, orang meninggal keluarganya ditanyai bulan dan tahun, takutnya kita Tersinggung ya. tersinggung, Karena mengingatkan kembali memori beliau terhadap orang yang seperti itu. Terus ya perasaan. Kemudian yang lain misalkan ada Yang lain ditinggal suaminya, maksudnya cerai gitu loh. ya Ada itu. Ya wis itu tadi, ketika kita melihat satu rumah yang kumuh gitu ya, kumuh. Oh, ada kemarin saya ingat menemui salah satu warga yang katanya beliau itu orang pindahan dulu korban banjir apa gempa? Gimana? Gempa kayaknya. Oh, tsunami. Battery is low. Please recharge in time. Oke. Korban gempa di Sulawesi pindah ke sini. Nah, dari gempa itu suaminya menjadi korban. Suaminya pindah ke sini karena rumahnya sudah Ya hidup sama siapa? hidup sama satu anaknya perempuan sama satu anaknya laki-laki. Umur berapa? Anaknya sekitar 5 tahunan. Terus orang dulu itu sekitar 50-an, 40-an, 50 gitulah. Nah, kondisi rumahnya seperti itu. Terus ya serba apa adanya lah. Dari situ kita bisa lihat bahwa masih ada beberapa warga yang orang yang kan sama anak kita tahu lah. Dulu orang yang apa ya, yang tak wawancara itu mas, lah kok dua kali. Pertama orangnya ternyata sakit, memang udah sepuh, tapi dia sesuai dengan kriteria gitu. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah yang satu dia tunanetra, bisa lihat ya, buta, tapi kalau ngomong ya masih bisa. Akhirnya ya nggak apa-apa, tak wawancarai gitu. Dia yo interaktif lah gitu. Secara pendengaran juga masih bagus mas. Tapi ya setelah wawancara ya itu rasa itu akhirnya itulah sampai alhamdulillah nggak tahu sekarang mungkin kalau masih ada ya
sampai sekarang ini saya nggalang dana untuk beliau. Dia katarak mas, ya nggak tahu buat operasi atau apa gitu. Ya udah sepuh, cuman apa ya, melihat anaknya waktu itu dia sempat curhat mas. Dia nangis. Makanya itu aku survei itu jadi nggak apa mas ya, nggak bisa kalau nggak bisa bukan maksudnya kalau hanya sekedar survei nggak bisa. Kalau aku dulu ya. Artinya ya sambil ngobrol kebiasaan dia, rutinitas dia. Akhirnya ya sampai ke dalam itu gitu. Jadi dia hidupnya dia sama anaknya satu orang. Anak-anak yang lain sudah dioperasi semua. Nah, anaknya yang satu orang laki-laki itu belum menikah dan tidak begitu menghiraukan orang tuanya itu. Ya bapaknya udah nggak ada. Jadi orang itu. Nah, yang alhamdulillah katanya waktu itu rumahnya awalnya sudah dibangun di Bedah Lima oleh orang. Nah, cuman ya masih belum begitu sempurna banget ya, masih nggak ada catnya mas, kan buat tembakan gitu, apa bata-bata gitu loh, bata ada yang sudah semenan belum yang masih seperti itu gitu. Habis itu dia kemana-mana ya pakai apa namanya tongkat. Nah, pas aku sama mbahnya itu, anaknya itu malah mainan HP di depan gitu. Gitu tau. Karena aku nggak ngerti gitu lah kalau ada anaknya dulu. Dan aku ngerti rutinitas sampai dalam beliau kan ya ketika aku ngobrol dan wawancara itu. Makanya itu aku nggak bisa kalau wawancara hanya sekitar itulah ya realita yang kita dapatkan di masyarakat kita. Gitu. Dan itu sampai aku selesai wawancara dia nangis ketika yes itu sempat terdiam itu tak berbuat lah itu dia malah nangis. ya aku nggak tega ya langsung tak tinggal aja gitu. Itu sempat aku tuh ya, akhirnya tak masukin ke kita bisa kita bisa atau apa ya. Pokoknya ya, funding gitu lah ya. Fundraising kayak gitu ya. Fundraising. Itulah ya, pernah ya berarti ngalamin. Ya itulah realita yang kita dapatkan. Ya Ya artinya kan semoga dengan adanya ini pemerintah setempat itu ya punya kepedulian yang lebih ke masyarakatnya, dan nanti outputnya dari sensus ini juga akan menghasilkan kebijakan yang juga akan menyejahterakan masyarakat kita sendiri. Semoga itu jadi ini poin pentingnya, jadi satu kebijakan untuk menuju Indonesia yang lebih merdeka. Ya memang ini mas, kalau melihat penduduk kita itu sangat majemuk gitu ya. Kan ya saya sendiri kan juga bisa sosial ketika melihat rumah-rumah penduduk, ketika saya ke rumahnya kemudian ya mendata juga untuk aduan dengan apa ya, harta yang dimiliki ya apa namanya harta yang dimiliki ya kekayaan lah ya, kekayaan yang dimiliki itu ternyata tidak hanya yang bisa kita visualisasikan aja, bisa kita lihat. Ada rumahnya yang gedong tapi dia hidup sebatang kara dan dia kerjanya yang nggak jelas gitu. Dan ternyata ya usut ya rumah itu peninggalan saudaranya yang
pakai lah gitu, atau belum laku lah ya, akhirnya juga tinggal di situ ya. Kan akhirnya nggak bisa dilihat lagi. Ya kecuali kalau misalkan kita memang tahu kesehariannya dia pakai mobil terus kemana-mana itu kan barangnya branded semua. Akhirnya apa ya? Kita juga harus lihat rutinitasnya orang itu sendiri lah kayak gitu ya. Yang mempengaruhi segi ekonominya. Karena memang saya melihat nih, khususnya di sini ya, orang itu lebih banyak mungkin mementingkan keinginan pribadi daripada kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya itu lebih banyak gitu. Ya benar. Akhirnya yo sementing aku duwe make bro misalnya. Kalau dulu ya, sementing saya kalau sepeda motor itu. Apa ya? Yo apa yang sepeda matic itu ya katakanlah merek itulah ya. Merek itulah yang sepeda besar matic itu misalnya. Misalkan itu dia punya itu, tapi ternyata masih kecil dan bahkan sampai kejadian diambil lagi gitu kan sama itu ya susah juga gitu ternyata gitu kan mengatur apa namanya memanajemen masyarakat gitulah dengan pemikiran mereka yang serba berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, watak belakangnya berbeda-beda, cita-cita yang beda. Kalau cita-cita kita sangat biasa sekali ya gitu, karena kecil kita ditanyain ingin jadi apa, misalkan dokter ya, ternyata aja orang sukses aja wes pokoknya sukses pun itu kita kan juga masih bias sebenarnya. Sukses itu orang kriterianya apa? Iya gitu loh. Indikatornya apa gitu loh. Ya orang-orang secara umum itu kan kalau dia punya mobil, punya rumah sendiri itu dikatakan sukses. Padahal ya tadi gitu kan belum tentu itu bagi orang yang pikirannya materi. Ya, yang materi gitu kan ya. Beda dengan orang yang sukses itu bahagia gitu kan. Padahal ya saya aja belum bicara suka. Kecil pengen jadi apa? Dokter, pilot, polisi. SMA, kira-kira jadi apa? Jadi orang sukses. Terus lulus kuliah, udah kerja. Kira-kira apa? Alah, yang penting bahagia gitu. Itu wis tingkatan atas lah. Yang penting bahagia. Oke, Mas Ijul, terima kasih. Ada kata-kata terakhir nggak yang terakhir? Sebenarnya untuk teman-teman pemirsa kawan-kawan kita di segmen Ngorona kita. Mungkin berangkat dari atribut yang saya gunakan aja. Sensus penduduk 2020 ini tinggal 4 hari kalau nggak salah. Tinggal 4 hari bagi teman-teman yang dari tanggal berapa ini? Dari sekarang tanggal 11 ya. 11 September hari terakhir berarti tanggal 15. Tapi hanya 15 itu udah pelaporan deh. Jadi 14 mungkin gitu deh. 3-4 hari bagi teman-teman yang sudah disensus, alhamdulillah teman-teman sudah terdata, sudah turut membantu menyukseskan program negara. Bagi teman-teman yang belum disensus, belum diverifikasi lapangan, tunggu saja di rumahnya, persiapkan diri dan sambut baik petugas sensus. Sambut baik, berikan kopi. Pokoknya senyuman aja udah cukup bagi kita, dan data yang dibutuhkan, berikan data yang dibutuhkan, itu nanti akan mendukung program pemerintah, perencanaan kebijakan kedepannya untuk kesejahteraan kita bersama. Dan mewakili petugas sensus di seluruh Indonesia, mungkin saya mohon maaf bila ada salah kata, hal-hal yang tidak berkenan selama kami melakukan sensus penduduk ke rumah-rumah kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan dan terima kasih atas data yang sudah diberikan. Semoga ini menjadi suatu hal bagi kita untuk maju bersama sebagai warga negara dan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik lagi.
Itu aja Mas. Oke, terima kasih. Oke, gitu sahabat Ngorona. Itu segmen perdana kita pada kali ini adalah apa ya judulnya nanti ya nantilah, bahwa BPS yaitu petugas negara yang itu sebenarnya bukan bermanfaat hanya untuk negara itu saja, tapi bermanfaat untuk masyarakat, untuk jenengan-jenengan ini, untuk kalian semua ini ya. Maka ya kalau kita taat negara dan kita adalah warga negara yang baik, gitu kan, ya kita harus kooperatif, gitu, mendukung adanya program BPS. Oke, terima kasih Mas Ijul. Sama-sama Mas. Ya, kita undur diri dulu ya. Ya, terima kasih untuk pemirsa-pemirsa semuanya yang sudah menonton tayangan perdana kita di segmen Ngorona, ngobrol sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.